Yo guys, 3 rumus teruji untuk bikin konten iklan yang berkonversi. Nah, mungkin kalau kalian nonton video ini, kalian lagi merasa bingung gimana sih sebenarnya bikin konten iklan yang menarik. Entah untuk platform Facebook, ya kan, Instagram, TikTok, apapun itu. Intinya ini adalah 3 rumus yang aku pribadi bertahun-tahun kalau bikin konten iklan, rumusnya nggak jauh daripada 3 hal ini gitu ya. Jadi kita akan ngomongin pain, gain, and product. Jadi kalau kamu lagi bingung bikin konten iklan kayak gimana, ya pakai aja 3 formula ini. Nah, buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel YouTube aku, kenalin, nama aku Zan Abdullah, aku founder SPSO, aku praktisi Facebook dan Instagram Ad. Alhamdulillah udah kurang lebih 5 tahun berpengalaman. Dan aku udah banyak nih bantu pemilik bisnis ngiklan di Instagram maupun Facebook dan berhasil ngomset sampai angka miliaran. Ya. Nah, di video kali ini aku pengen sharing-sharing ke teman-teman apa sih pengalaman aku bikin sebuah konten iklan yang menarik, yang proven. Karena kalau mungkin teman-teman udah kenal aku dan aku sering ngomong, kalau iklan kamu jelek, perbaiki konten iklan. Kalau kalau misalnya yang WA dikit atau misalnya yang menghubungi nggak kualitas atau susah closing, ganti konten. Dan memang realitanya konten iklan ini menjadi tolak ukur kita. Karena kalau teman-teman bayangin ya, ketika iklan itu jalan, maka yang pertama kali dilihat sama calon customer kita itu apa? Konten iklan ya. Jadi mau kalian pakai foto, mau kalian pakai video, sebenarnya yang penting adalah konsep konten iklan tersebut. Tapi kalau kalian berpikir, wah kayaknya kalau produk saya pakai video, pakai foto, kayaknya nggak memungkinkan, maka ya udah bikin pakai video, gitu kan. Dan sebaliknya, gitu kan. Kalau teman-teman, saya ngerasa kayaknya produk saya mau pakai video kayak mau pakai foto, semuanya kayak bakalan bagus, ya udah berarti aman, gitu kan. So jadi konsepnya 3 rumus ini aku selalu pakai dalam aku ngebuat konten iklan. Jadi kalau teman-teman tahu aku punya banyak produk yang aku mainin dari dulu bahkan sampai sekarang. Kalau sekarang aku lagi fokus di SPSO, kita punya ebook lah, kita punya webinar, kita punya buku, kita punya kelas-kelas dan kawan-kawan. Rumusnya nggak jauh-jauh daripada ngomongin 3 hal ini ya. Kenapa? Ya karena ini adalah 3 rumus pasti yang ibaratnya calon customer kita itu pasti ngalamin ya. Kalau misalnya aku ngomong ngiklan masih boncos terus, yuk belajar sama aku, baca buku aku. Nah, kamu yang merasa punya masalah itu akan terpanggil ya, tentu dengan sedikit pesan yang lebih menarik gitu ya. Kita ngomongin dulu dari yang pertama, kita ngomongin pain ya. Painnya ini itu bisa dibilang kita ngomongin adalah masalah orang gitu. Jadi pain ini masalah orang gitu. Jadi kita ngomongin problemnya mereka di konten iklan kita. Sebagai contoh, kalau misalnya teman-teman punya bisnis yang bener-bener solving masalah mereka, mungkin kalian cocok pakai si pain ini, gitu kan. Jadi misalnya contoh, kalau teman-teman suka ngelihat iklan hilangkan jerawat atau asam lambung hilang hanya dalam sekali semprot ya, atau misalnya obat-obat solusi, biasanya dia pakai angle iklan atau konten iklan yang ngomonginnya pain gitu. Jadi dia ngomongin masalah orang ya, yang dimana tentunya pada saat dia buat sebuah konten iklan, entah video maupun foto, dia unjukin, dia bikin hooknya, dia bikin headline-nya ya, benar-benar orang ketika ngelihat itu langsung kepanggil, plus solusinya make sense, sekali semprot pakai obat ini karena obat ini mengandung herbal bla 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 gitu. Jadi kalian coba berpikir lagi, rumus yang pertama, apakah kira-kira bisnis kalian ini bisa nggak ngambil angle pain di konten iklan kalian, gitu kan? Aku nggak tahu nih bisnis kalian apa, mungkin kalian bisnisnya properti, mungkin kalian ada yang bisnisnya interior design, mungkin kalian ada yang bisnisnya retail, mungkin ada bisnisnya fashion, gitu kan, dan kawan-kawan, gitu kan. Dan kalau teman-teman menemukan titiknya, ya silakan dipakai. Dan pelajaran terpenting selanjutnya ketika bikin sebuah konten iklan adalah jangan terpaku sama satu angle. Ya misalnya kalian ngerasa, wah kalau saya bisnisnya fashion, masa saya fashion ngomonginnya masalah, kan nggak masuk. Kita kan ngomonginnya produk gitu. Tapi nggak nentu juga. Kadang mungkin kita bisa menemukan, ya contohnya ibu hamil misalnya mungkin susah nyari baju, atau mungkin teman-teman kita yang mungkin obesitas ya, mungkin kan kesusahan nyari baju yang double XL. Nah, kita kan bisa masuk pain di sana. Yaitu contoh kalau misalnya bisnisnya memang mensolving masalah tersebut gitu. Jadi intinya daripada bikin konten iklan, bikin aja angle-nya semuanya. Kita nggak pernah tahu kita ngomong sebelah mana yang bagus di market kita, gitu kan. Intinya kalau kita nggak tahu ya udah testing aja semuanya, gitu kan. Nah itu yang pertama, yang pain ya. Yang kedua ya itu adalah gain. Ini lebih simpelnya ada kita ngomongin keinginan orang lah ya, keinginan orang. Intinya kita
ngomongin segala sesuatu yang mereka pengenin gitu kan. Misalnya kalau kalian suka ngelihat orang-orang bikin konten cara mendapatkan 100 juta per bulan hanya dari rumah aja. Nah, dia ngomongin gain, dia ngomongin apa yang menjadi mimpi orang tersebut. Ya kalau misalnya kalian mungkin melihat iklan-iklan skincare, dia nampilin artis-artis yang sekiranya mungkin dari segi mukanya itu bening atau mungkin tidak jerawatan dan kawan-kawan. Nah, itu dia ngomongin daripada si gainnya tadi gitu kan. Jadi keinginannya orang itu apa seperti itu. Jadi dan mungkin beberapa dari kalian ada nih bisnis-bisnisnya yang mungkin mulai masuk tuh. Oh, kayaknya saya masuknya ke game nih karena saya bisa nunjukin betapa mewahnya kalau dia pakai produk saya, betapa kerennya kalau dia pakai produk saya, betapa menyenangkan hidupnya mereka kalau dia pakai produk saya. Ya, jadi coba gitu kan. Kira-kira dari pain game kira-kira udah masuk belum nih? Kira-kira saya di konten iklan saya akan ngomong apa? Karena lagi-lagi kalau kita ngomongin bikin konten iklan itu pesannya yang paling penting. Nah, pesan itu ya ini cara bikin pesan itu kalau ngambil dari pain atau enggak gainnya dia, gitu kan? Kalau nggak pain ya gainnya dia, gitu kan? Nah, yang terakhir ada ngomongin produk. Ya produk ini keunggulan produk kita, gitu. Keunggulan ya mungkin kalau teman-teman mungkin bisa properti atau mungkin teman-teman bisnis yang udah familiar di luaran sana yang orang tuh nggak perlu diedukasi lagi, mungkin lebih ke ngomongin keunggulan ya. Jadi produk kita itu bisa apa gitu kan. Misalnya kalau kita let's say apa ya yang udah banyak tuh misalnya skincare deh, misalnya kalau skincare di luaran sana ngomongnya kalau iklan itu ya mungkin jerawat hilang dalam 1 minggu. Nah, kamu tiba-tiba punya terobosan yang dimana kamu bisa ngilangin jerawat dalam waktu 10 detik ya. Ini kita contoh aja gitu. Nah, ini yang aku maksud produk tuh kayak gitu. Dan ketika kita ngomongin produk, kita bisa ngomongin segala sisi daripada produk kita atau keunggulan kita naikin. Tapi bukan semuanya ya. Jadi usahakan dalam membuat sebuah konten iklan adalah fokus kepada satu hal yang kalian omongin ya. Jadi kalau bisa jangan ngomongin produk semua fitur dijebretin. Produk saya bisa A, B, C, D ya. Tapi tentuin satu headline-nya apa, tentuin satu hook-nya, baru di bawahnya kalian masukin yang lain-lainnya lah, ibaratnya kayak gitu. Oke? So, itu aja mungkin video kali ini. Semoga memberi teman-teman wawasan 3 rumus yang biasa aku udah pakai bertahun-tahun dalam membuat sebuah konten iklan, yang dimana ini kalau aku lihat bisa teman-teman juga pakai. Bisa teman-teman entah ngomongin pain, entah ngomongin gain, entah ngomongin produk ya. Kalau di luar ini apakah ada? Mungkin ada ya kan. Let's say kita ngomongin testimonial, kita ngomongin yang lain-lain. Cuman untuk teman-teman yang baru mulai kayaknya cocoknya main di pain, gain ataupun ngomongin produk ya. So itu aja. Kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin ya kalian pengen belajar nih lebih lanjut ya teknik iklan aku kayak gimana, strategi iklan aku kayak gimana, cek aja di link deskripsi. Biasanya aku ada webinar gratis yang ngebahas tentang ilmu periklanan lebih dalam, lebih detail ya. Jadi kalau kalian pengen join for free, cek aja di link deskripsi dan cek tanggal terdekatnya. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Sampai jumpa di webinar nanti guys. Bye-bye.